Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi limit kiri dan limit kanan. Nah, lewat suatu grafik yang diberikan, suatu grafik fx di sini. Oke, sebelumnya kita lihat notasi dari limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan. Nah, kalau dari kanan berarti C itu pangkatnya ini yaitu tambah ya, sama dengan L. Nah, kalau dia C-nya pangkatnya itu kurang atau negatif, maka kita baca limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri itu sama dengan L. Oke, kita masuk ke definisi. Untuk mengatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan itu sama dengan L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx adalah dekat ke L. Serupa untuk mengatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri itu sama dengan L. Berarti bahwa bila mana X dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka Fx adalah dekat ke L. Nah, kemudian di sini ada teorema, yaitu limit dari fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit dari fx untuk x mendekati C dari kiri itu sama dengan L dan limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan sama dengan L. Artinya, limit dari fx untuk x mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Nah, kita lihat ilustrasinya dari gambar di samping. Nah, kita lihat di sini ada grafik fungsi fx yang mana kita tahu fx itu sama dengan y, ya kan? Nah, coba kita lihat yang pertama yaitu yang paling kanan ya, ujung kanan. Limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kanan sama dengan 2,5. Oke, kita lihat dapat 2,5 ini, kita lihat di grafiknya itu. Nah, pertama kita lihat di sini untuk x mendekati 2 dari kanan, berarti di sumbu x-nya itu kita lihat 2, maka 2 itu di sini. Kemudian kita lihat grafik fungsi fx ini ya. Nah, yang menjangkau 2 di sumbu X, berarti kan di sini. Ya kan? Nah, kemudian untuk mengetahui limit dari fx untuk X-nya mendekati 2 dari kanan, maka kita lihat ya, dia dekat. Nah, ya, dekat tetapi di sebelah kanan C, atau dia dekat tetapi pada sebelah kanan 2, berarti dari kanannya 2 di sini. Nah, dekat ke C 2 ya. Nah, di sini kan C ya. Nah, berarti dekat kedua. Dekat kedua, maka fx-nya, nah artinya y-nya itu ya di sumbu y, ya dekat ke suatu nilai yang ada di y. Maka grafik fx yang menjangkau sumbu y itu kalau dia x-nya itu menjangkau di sumbu x itu 2, maka di y dia menjangkau, nah di sini kan, berarti kita sini kira-kira 2,5. Artinya grafik fx ini dia menjangkau ya, kalau di sini ya, menjangkau sumbu x di 2, yang ini ya kalau di sini titiknya, dan menjangkau sumbu y di 2,5. Artinya limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kanan, berarti dia mendekati 2 dari kanan, berarti dari sini mendekati 2 dari kanan. Nah, itu sama dengan dekat ke 2,5. Nah, makanya hasilnya di sini yaitu 2,5 sama dengan L. Nah, kalau kita lihat definisinya, sama dengan suatu nilai yang ada di sumbu
Y L itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita lihat di sini limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kiri itu tidak ada katanya. Oke, kita lihat. Tadi 2 dari kanan ya. Sekarang 2 dari kiri. Nah, kita lihat sumbu x-nya itu di sini 2 ya kan. Nah, dari kiri. Berarti kita lihat grafik fx-nya dari kiri, yang dari kiri. Yang dari kiri ya grafiknya itu dari sini, sini, ke sini. Ya dia nggak sampai dekat kedua gitu. Hanya sampai ya kalau kita lihat dia menjangkau sumbu x-nya itu hanya sampai sekitar 1,8. Artinya dia tidak dekat sekali kedua. Artinya ada yang lebih dekat yaitu 1,99 ya 1, ya yang dekat sekali dengan 2 gitu. Nah, jadi yang dekat sekali dengan 2 itu tidak ada, dia hanya sampai di sini menjangkau sumbu x di sekitar 1,8. Jadi limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kiri itu tidak ada karena dia tidak ada yang dekat sekali dari arah kiri ya. Itu yang dekat sekali ke 2 ya. Yang grafik fx yang menjangkau di sumbu x yaitu 2 itu tidak ada gitu. Maka limit dari fx untuk x mendekati 2 dari kiri itu tidak ada. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yang ini kita lihat. Limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 dari kanan, ya ini positif tanda tambah di atas 1, sama dengan 4. Nah, berarti bahwa yang pertama kita lihat ya di sumbu x-nya negatif 1 di sini. Kemudian ya kita lihat negatif 1 karena dia dari kanan, berarti kita lihat grafiknya yang dari arah kanan, berarti yang di sini ya kan? Ya. Nah, dari sini gitu. Nah, grafiknya itu yang menjangkau negatif 1 di sumbu x di sini, ya kan? Nah, berarti di sini ya. Kemudian dari arah kanannya, ya dari arah kanannya yaitu berarti dari sini. Nah, maka yang kita lihat di sumbu Y yaitu di sini ada 4, artinya yang dekat ke 4. Nah, sehingga L itu sama dengan 4 gitu. Nah, sehingga limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 dari kanan itu sama dengan 4. Oke, kita lanjut yang keempatnya, yang ini. Nah, limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 dari kiri itu sama dengan 3. Oke, kita lihat tadi sama karena yang sebelumnya juga negatif 1, maka kita lihat di sumbu x negatif 1. Kemudian kita lihat grafiknya yang menjangkau 1. Nah, artinya kan di sini ya kan, yang menjangkau 1 itu atau negatif 1-nya itu masuk di grafiknya itu kan di sini. Nah, tetapi dari arah kiri. Berarti kalau dari arah kiri, nah di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini artinya negatif 1-nya nggak masuk, ya kan? Tetapi yang kita lihat bukan yang masuknya, tetapi yang kita lihat yaitu yang dekat sekali dengan negatif 1 dari arah kiri. Berarti yang dekat sekali dengan negatif 1 dari arah kiri ya ada yang di sini grafiknya. Nah, yang dekat sekali dengan negatif 1. Nah, sehingga hasilnya itu kita lihat di sumbu Y, yang L itu hasilnya di sumbu Y itu di sini 3, yang artinya yang dekat sekali dengan 3 gitu. Ya, dekat sekali dengan 3. Maka hasilnya L itu sama dengan 3. Sehingga limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 dari kiri yaitu 3. Nah, selanjutnya yang terakhir ini untuk yang gambar ini, limit dari fx untuk x mendekati negatif 3 sama dengan 2. Nah, kita lihat teoremanya di sini. Teorema yang di sini mengatakan bahwa limit dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Artinya, kita melihat di sini yang pertama, karena dia nggak ada dari kiri dan dari kanannya, yang pertama kita lihat, kita cari dari limit
dari kirinya. Nah, apakah sama dengan limit yang dari kanannya? Sehingga kalau sama, barulah kita bisa buat L-nya itu, nah, untuk sebagai L-nya yaitu yang berada di sumbu Y. Nah, oke, kita lihat di sini. Pertama kita lihat untuk yang dari arah kiri, artinya kita menentukan limit kirinya, ya kan? Nah, karena di sini X-nya mendekati negatif 3, kita lihat di sumbu X-nya negatif 3. Yang dari arah kiri, ya negatif 3, ya grafik fx yang menjangkau negatif 3 itu kan di sini, ya kan? Nah, di sini bulatannya bulatan kosong, artinya negatif 3-nya nggak masuk di grafiknya. Maka yang dari arah kiri yang dekat sekali dengan negatif 3 itu ya ada di sini. Nah, sehingga nilai L-nya yaitu yang di sumbu Y, yang di sini. Yaitu, nah di sini 2 ya kan? Artinya yang dekat sekali dengan 2, yaitu 2. Itu dari arah kiri. Kalau dari arah kanan, kita lihat yang dekat sekali ke negatif 3. Itu kan ada nih grafiknya nih, kelihatan ya. Dekat sekali ke negatif 3. Nah, untuk nilai L-nya ya di Y-nya yaitu yang dekat sekali dengan 2. Berarti dari arah kanan juga L-nya nilainya 2. Sehingga kita peroleh limit dari fx untuk x mendekati negatif 3 itu sama dengan 2. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita lihat soal yang diberikan. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi f yang digambarkan grafiknya dalam gambar 8. Nah, gambar 8 yang ini. Nah, cari limit yang ditunjukkan atau nilai fungsi atau nyatakan bahwa limit tersebut tidak ada. Oke, dengan cara yang seperti yang kita telah belajar ini ya, maka kita tentukan dari gambar ini yang pertama, yang A yaitu limit dari fx untuk x mendekati negatif 3. Nah, langkah pertama kita lihat di sumbu X itu negatif 3. Nah, negatif 3-nya di sini. Nah, kemudian kita lihat grafik fx-nya. Nah, ini grafik fx-nya. Nah, ini grafik fx-nya ya. Nah, grafik fx ini yang menjangkau negatif 3 di sumbu X. Berarti kan di sini ya kan? Nah, kelihatan di sini dia bulatan kosong, artinya negatif 3-nya itu nggak masuk gitu. Nggak masuk di grafik fx ini. Nah, kemudian kita lihat di sini x mendekati negatif 3. Negatif 3 saja ya, tidak dari kiri, tidak dari kanan. Artinya kita juga harus menentukan yang dari kiri, yang dari kanannya, ya kan? Karena sesuai teorema tadi bahwasanya, nah ini ya, limit dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan L jika dan hanya jika limit dari fx untuk x mendekati c dari kiri itu sama dengan L dan limit dari fx untuk x mendekati c dari kanan yaitu juga sama dengan L. Sehingga nah untuk yang ini kita lihat ya di sini tadi, maka kita lihat dari kirinya. Dari kirinya kita lihat ya dari kiri di sini yang dekat sekali dengan negatif 3. Artinya ya kita kelihatan ya yang dekat sekali dengan negatif 3. Itu di Y-nya yang dekat sekali dengan 2. Artinya yang dari limit kirinya yaitu juga 2 gitu. Kalau yang dari kanan, artinya limit kanannya yang dekat sekali dengan negatif 3 dari kanan. Nah, itu kan ada kelihatan nih di sini. Maka nilainya itu yaitu yang dekat sekali dengan 2 juga. Sehingga kita peroleh limit dari fx untuk x mendekati negatif 3 yaitu 2. Yang B. F negatif 3.
Nah, kalau seperti ini ya, kita ingat bahwa fx itu sama dengan y ya kan? Berarti x-nya ini yaitu negatif 3. Ya kan? Berarti kita lihat, nah ini fungsi ya. Berarti kita lihat di sini yang di sumbu x itu negatif 3, maka y-nya berapa gitu. Yang menjangkau di sumbu y-nya itu berapa. Nah, berarti kita lihat di sini. Kalau di grafik ini, negatif 3-nya itu nggak masuk, dia bulatan kosong. Tapi di sini ada suatu titik ya. Ya, titik ini penuh gitu. Nah, atau bulatan ini penuh. Kita anggap suatu titik koordinat. Maka ini ya, x-nya itu dia menjangkau negatif 3 dan y-nya dia menjangkau 1. Sehingga f negatif 3 itu sama dengan 1. Yang C. F negatif 1. Nah, sama seperti yang B, maka kita lihat negatif 1 di sumbu X. Ya kan? Kemudian kita lihat ya grafiknya itu, dia menjangkau berapa di sumbu Y ketika di sumbu X-nya negatif 1. Ada nggak? Atau sebuah titik? Nggak ada ya, karena kalau di sini dia bulatannya bulatan kosong, artinya negatif 1-nya ini nggak masuk di sini. Gitu. Sehingga dia tidak ada. Yang D, limit dari fx untuk x-nya mendekati negatif 1. Nah, limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 ya. Kita lihat di sumbu x-nya di sini negatif 1. Nah, maka kita lihat ya, sama seperti yang A tadi, kita lihat dari arah kiri. Dari arah kiri ya, sama artinya kita menentukan limit kirinya, ya kan? Nah, dari arah kiri itu ada yang dekat sekali dengan negatif 1 di sini. Kita lihat grafiknya. Ya kan, ini kan nyambung gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, dia menjangkau sumbu Y di, nah kita kira-kira di sini 2,5. Nah, berarti dia menjangkau di sumbu Y itu 2,5, artinya dia dekat dengan 2,5. Sehingga hasilnya itu 2,5 kalau dari kiri. Kalau dari kanan, ya kita lihat, nah itu kan juga ada nih yang dari kanan, yang dekat sekali dengan negatif 1. Maka yang di sumbu Y ya, itu hasilnya itu yang dekat sekali dengan, ya yang di sini juga dekat sekali dengan 2,5. Sehingga limit dari fx untuk x mendekati negatif 1 yaitu 2,5. Yang E, F1. Di sini F1 ya kan. Maka kita lihat di sumbu X-nya itu 1 di sini. Maka di sumbu Y-nya, nah kita lihat sumbu Y kalau di grafik, kalau di sini ya ini bulatan ya dia kosong ya kan. Artinya kalau di sini satunya itu nggak masuk. Kalau di sini itu satunya masuk sehingga Y-nya yaitu menjangkau di 2 sehingga F1-nya itu sama dengan 2. Yang F, limit dari fx untuk x mendekati 1. Nah, sama seperti yang kasus yang A dan D, kita lihat di sini x-nya mendekati 1, berarti kita lihat di sumbu x-nya 1 di sini. Kemudian kita lihat dari arah kiri, yang pertama. Dari arah kiri, nah, grafik fx yang menjangkau 1 di x, ini kan yang ini ya, kalau dari arah kiri yang ini. Nah, berarti ada yang dekat sekali dengan 1, yaitu ini ya, dekat sekali. Sehingga di Y-nya itu atau hasil L-nya itu ya yaitu 2 atau yang dekat sekali dengan 2 yaitu sehingga hasilnya di sini 2. Itu kalau dari arah kiri. Kalau dari arah kanan, nah kalau dari arah kanan berarti ini 1 berarti yang di sini ya kan, yang dekat sekali dengan 1 yaitu ya di sini dekat sekali dengan 1. Sehingga
hasil L-nya atau Y-nya di sumbu Y itu yang dekat sekali dengan 1. Tuh, sehingga hasilnya itu 1 dari arah kanan 2, dari arah kiri 1. Sehingga limit dari fx untuk x mendekati 1 itu tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena sesuai dengan teorema yang diberikan, yaitu limit dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan L jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L. Nah, sedangkan di sini yang tadi kita peroleh limit kirinya itu 2,5, limit kanannya itu 1. Ya kan? Nah, itu yang G, F. Yang G, limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kiri. Nah, kita juga sekaligus sudah peroleh di F ya, bagian F untuk yang G ini. Kita lihat 1 dari kiri tadi, berarti yang dekat sekali dengan 1 ya di sini kita peroleh tadi yaitu 2 ya kan. Nah, yang H, limit dari fx untuk x mendekati 1 dari kanan. Ya, juga sudah kita dapatkan tadi. Kita lihat di sini 1 dari arah kanan. Ini ada di sini 1 dari arah kanan yang dekat sekali. Ya, kita lihat yang dekat sekali dengan 1 ya. Maka hasilnya itu yang dekat sekali dengan 1 di sini. Sehingga hasilnya ini adalah 1.